Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai percobaan 2. Adapun anggota kelompok kami, saya Ida Yudevi Pratnyani dengan ekor NPM 117 dari kelas 1C. Nama saya Nikada Yunipastika Dwi Putri, nomor ekor NPM 118 dari kelas C. Perkenalkan, saya Niwayan Yuni, NPM 119, kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Nimade Diah Pranita Dewi, ekor NPM 120 dari kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Made Utari Parama Iswari dengan ekor NPM 121 dari kelas S1C. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan anatomi dan fisiologi manusia tentang sel dan jaringan. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah 1. Memahami bentuk dan bagian dari sel dan jaringan. 2. Mampu membedakan sel untuk setiap jaringan. Adapun dasar teori. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Semua benda hidup baik hewan atau tumbuhan disusun oleh sel. Sel-sel ini berkumpul dan bergabung dengan adanya bahan antar sel, di antaranya untuk membentuk jaringan seperti otot, tulang rawan, dan saraf. Bagian sel dibagi 3 bagian penting, yaitu 1. Membran sel adalah selaput yang membungkus seluruh isi sel. 2. Inti sel atau nukleus adalah bagian utama yang mengatur seluruh kegiatan pada sel. 3. Sitoplasma adalah bagian yang mengisi seluruh bagian sel antara yang berada di dalam membran dan di luar inti sel. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Jaringan penting pada manusia dan hewan antara lain: 1. Jaringan epitel, yaitu jaringan yang melapisi permukaan tubuh bagian luar maupun dalam. Bentuk jaringan ini dibagi 3, yaitu jaringan epitel pipih, epitel silindris bersilia, dan epitel kubus berlapis tunggal. Yang kedua, jaringan otot, yaitu jaringan yang tersusun atas sel-sel otot dan bersifat lentur. Dibagi 3, yaitu otot polos terdapat pada dinding alat-alat dalam. 2. Otot lurik terdapat pada rangka. 3. Otot jantung terdapat pada dinding jantung. Yang ketiga, jaringan saraf, yaitu jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf. Yang keempat, jaringan ikat, yaitu jaringan yang menghubungkan bagian tubuh satu dengan bagian tubuh yang lain. Dan yang terakhir, jaringan penyokong atau penunjang, yaitu jaringan yang terdiri dari jaringan tulang lain dan berfungsi sebagai memberi bentuk tubuh selain rangka, melindungi bagian tubuh, dan menguatkan tubuh. Bahan yang digunakan: menggunakan jaringan dari internet. Prosedur percobaan: ambillah gambar berbagai jaringan dari internet, kenali masing-masing dan berilah nama pada bagian-bagiannya. Perhatikan perbedaan masing-masing sel untuk setiap jaringan tersebut. Hasil dan pembahasan sel dan jaringan. Jaringan epitel, jaringan yang melapisi permukaan tubuh bagian luar maupun dalam. Jaringan epitel memiliki 3 fungsi utama, yaitu barrier selektif yang membatasi atau membantu transport zat-zat dari dalam tubuh, sebagai permukaan sekretori yang melepaskan produk-produk yang dihasilkan oleh sel ke dalam permukaan bebas, sebagai permukaan pelindung yang menahan jaringan dari pengaruh lingkungan. Beberapa jaringan epitel yang tersebar di dalam tubuh. Epitel selapis, bentuknya berupa selapis sel yang berbentuk pipih, bersifat semi-permeable, kerapatan antar sel sangat dekat, memiliki sitoplasma jernih, dan inti sel bulat yang terletak di tengah. Berfungsi sebagai pelapis bagian dalam rongga dan saluran atau endotelium, tempat difusi O2 atau CO2, tempat filtrasi darah, tempat osmosis zat. Letak jaringan epitel pipih selapis di sepanjang dinding kapiler atau pembuluh darah yang sangat kecil, kantung udara pada paru-paru, peritoneum, perikardium, pleura, glomerulus, endotelium jantung, limfa, dan pembuluh limfe.
Lalu ada silindris bersila. Jaringan epitel silindris bersila sering disebut sebagai epitel silindris semu. Bentuk jaringan epitel silindris bersila hanya terdiri atas selapis sel, namun terlihat seperti tersusun oleh beberapa lapisan sel. Fungsi jaringan epitel silindris bersila yakni perlindungan atau proteksi, pergerakan, dan sekresi. Letak jaringan silindris bersila yakni pada saluran reproduksi, saluran pernapasan, dan rongga hidung. Epitel kubus berlapis tunggal. Beberapa jaringan epitel yang tersebar di dalam tubuh. Jaringan epitel kubus berlapis merupakan jaringan yang tersusun beberapa sel berbentuk kubus yang terlapis-lapis. Jaringan ini berfungsi dalam membantu proses sekresi. Jaringan ini terletak pada saluran kelenjar, minyak, ovarium, testis, dan kelenjar keringat. Epitel transional digambarkan sebagai jaringan yang terdiri lebih dari satu lapisan sel, dengan susunan kombinasi bentuk kubus dan pipih. Letaknya ada di sistem perkemihan, khususnya kandungan kemih yang bertujuan untuk memungkinkan peragangan atau pembesaran pada organ saat penampungan urin. Epitel silindris berlapis. Beberapa jaringan epitel yang tersebar di dalam tubuh. Epitel silindris berlapis bertugas untuk melancarkan proses sekresi dan perlindungan organ. Epitel ini biasanya hanya terdapat pada tubuh pria, tepatnya di bagian uretra dan berhubungan dengan kelenjar tertentu. Epitel silindris selapis juga melancarkan kerja organ pada proses sekresi, dendris, dan enzim, serta penyerapan zat-zat tertentu. Namun bedanya, epitel yang satu ini dilengkapi dengan hadirnya lendir dan silia kecil seperti rambut. Epitel ini terdapat pada saluran pencernaan, bronkus, paru-paru, rahim, serta beberapa kelenjar lainnya. Jaringan otot. Yang pertama ada otot polos. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih hingga rahim. Otot ini bergerak dan dikendalikan tanpa sadar. Fungsi dari otot polos pada sistem pencernaan seperti berkontraksi dan relaksasi secara bergantian, membantu makanan masuk ke dalam tubuh saat proses pencernaan terjadi. Ciri-ciri dari otot polos yaitu berbentuk gelendong atau memiliki poros dengan satu inti pusat. Mekanisme kontraksi otot polos adalah berkontraksi secara perlahan dan berirama. Yang kedua ada otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut luri. Susunan erat protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap ini. Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dengan satu inti sel yang berada di tengahnya. Bekerja secara tidak sadar dan akan terus bekerja. Otot luri atau rangka. Otot luri atau rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Fungsi dari otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang lebih dekat dengan otot. Sel otot rangka sama dengan sel otot jantung yang memiliki luri, namun sel otot rangka berbentuk silindris bercabang dan memiliki inti sel sebanyak di setiap seratnya. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas. Sistem saraf terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan susum tulang belakang. Yang kedua, percabangan saraf perifer dari sistem saraf tepi. Jaringan ini terdiri dari neuron atau sel-sel saraf yang menerima dan mengirimkan impuls dan neuroglia yang juga dikenal sebagai sel-sel glia, yang membantu pengantaran impuls saraf serta memberikan nutrien bagi neuron. Jaringan saraf terdiri dari berbagai jenis sel-sel saraf, yang semuanya memiliki sebuah akson. Akson sendiri berarti bagian sel yang panjang seperti batang yang mengirimkan sinyal potensial aksi ke sel berikutnya. Jaringan ikat.
Jaringan ikat adalah suatu jaringan yang fungsinya menunjang maupun mengikat bagian organ lain. Susunan jaringan ini adalah sel, di mana yang terdiri di dalam matriks ekstraseluler serta susunannya tersebar. Jaringan ini terbentuk dari mesenkim, di mana asalnya dari mesoderm. Fungsi dari jaringan ikat: yang pertama, mengikat serta menyokong jaringan lain. Yang kedua, menyambungkan antar jaringan. Yang ketiga, melindungi organ-organ yang ada. Yang keempat, transportasi cairan yang terdapat di dalam tubuh. Yang kelima, sistem imunitas pada tubuh. Ciri-ciri jaringan ikat: yang pertama, letak sel jaringan ikat tidak berdekatan jika hanya terhubung di ujung protoplasmanya. Yang kedua, mempunyai komponen intraseluler atau matriks. Yang ketiga, mempunyai bentuk sel yang tersebar atau tidak beraturan. Sitoplasma bergranula dan inti dari selnya bergelembung. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong terdiri dari dua jenis jaringan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan ini berfungsi untuk membantu menyokong batang tumbuhan. Yang pertama yaitu kolenkim. Kolenkim terdiri atas sel hidup yang berbentuk agak memanjang dan biasanya berdinding tebal. Kolenkim berfungsi sebagai jaringan penyokong pada organ muda yang sedang tumbuh, pada tumbuhan menerma atau herbakus, dan bahkan pada organ dewasa. Kolenkim bersifat plastis sehingga dapat meregang secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula dengan adanya pertumbuhan organ. Dinding sel kolenkim terdiri atas lapisan yang berselang-seling, kaya selulosa dengan sedikit pektin, dan lapisan lain dengan sedikit selulosa dan kaya pektin. Yang selanjutnya yaitu sklerenkim. Sklerenkim adalah sel dengan dinding sekunder tebal yang mengandung lignin atau tidak. Tidak seperti kolenkim yang bersifat plastis, sklerenkim bersifat elastis. Sklerenkim tidak mengandung protoplas, sehingga sel-selnya telah mati. Dinding selnya tebal karena berlangsung penebalan sekunder sebelumnya yang terdiri atas zat lignin. Sklerenkim berfungsi untuk menghadapi segala tekanan sehingga dapat melindungi jaringan-jaringan yang lebih lemah, melindungi tumbuh-tumbuhan dari kerusakan mekanik, melindungi tumbuhan dari serangan hewan, dan sebagai alat penyokong dan pelindung tumbuhan. Kesimpulan: jaringan epitel merupakan jaringan yang melindungi tubuh bagian luar dan dalam, yang terdiri dari jaringan epitel silindris berlapis, epitel pipih selapis, dan epitel silindris lapis. Jaringan otot merupakan jaringan yang terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung, yang bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Jaringan penyokong yang berfungsi sebagai penopang tubuh dengan berbagai jenis dan fungsinya.